Hai, saya Fat Renaldi, dan ini adalah episode pertama dari perjalanan Jakarta Sawarna via Citorek. Yo, halo semua. Kali ini videonya adalah tentang touring lagi nih. Setelah sekian lama saya nggak touring karena efek PPKM, mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan lah. Jadi akhirnya saat ini karena kepala udah cukup mumet nih, nggak riding keluar kota, udah pengen banget riding keluar kota. Dan kebetulan saat ini PPKM sudah mulai dikendorkan lah, maksudnya nggak seketat sebelumnya. Kali ini saya jadinya mau jalan nih, kita mau keluar kota lagi. Kali ini tujuannya nggak jauh-jauh sih, ke tempat yang sudah pernah saya datengin sebelumnya, yaitu Pantai Sawarna. Tapi rute yang kita pilih saat ini berbeda. Kalau biasanya kita lewat Sukabumi, kali ini kita akan lewat Citorek. Dan kita juga akan melihat sunrise di Citorek, dimana yang banyak awan di bawahnya gitulah. Oke, sekedar info nih, sekarang tuh masih jam 2 pagi. Kenapa jalannya jam segini? Karena tujuannya kita mau ngelihat sunrise di Citoreknya. Oke, ikutin terus perjalanannya ya. Let's go. Seperti biasa, saya menuju kota Bogor terlebih dahulu melalui Jalan Raya Bogor. Berhubung kami berangkat saat dini hari, kondisi lalu lintas jadi sangat lengang. Mulai memasuki kota Bogor, saya berbelok ke arah Yasmin untuk kemudian mengarahkan motor saya ke arah Dramaga. Di daerah Dramaga, saya mengisi bensin terlebih dahulu nih, karena kemungkinan pom bensin akan jarang ditemui di rute yang akan saya lewati kali ini, apalagi saat tengah malam. Setelah melewati IPB, saya bertemu dengan kakak saya, dan lalu kemudian kami melanjutkan perjalanan bersama-sama. Rute yang kami pilih menuju Citorek ini adalah melewati pesantren Latansa yang berada di Kabupaten Lebak. Rutenya tidak sulit kok. Kita hanya perlu mengikuti jalan utama dari Dramaga melewati Lewiliang ke arah Jasinga. Sampai di Bundaran Tugu Singa, kita mengambil jalan lurus ke arah pesantren Latansa. Tidak jauh setelah pertigaan ke arah pesantren Latansa, kami melewati jalan yang sedang diperbaiki nih. Lebar jalan juga menjadi lebih kecil dibandingkan jalan utama. Setelah melewati pesantren, jalan cenderung menanjak. Karena kondisi jalan yang minim cahaya, kami menyalakan lampu tambahan pada motor kami untuk menerangi jalan kami. Dan kami mulai menemui jalan yang kondisinya tidak terlalu bagus. Jalanannya berlubang, berbatu, dan juga berlumpur. Harus ekstra hati-hati kalau mau melewati jalan seperti ini ya. Salah-salah, kita bisa tergelincir. Mundur.
Kuat nggak? Di sebuah pertigaan setelah jembatan kayu, kita berbelok ke kanan. Kondisi jalan mulai membaik setelah kita melewati jembatan kayu tersebut. Ukuran jalan juga cenderung menjadi lebih lebar dari sebelumnya. Kami pun berhenti sejenak, tepat di dekat gapura dari wewengkon atau daerah adat Kasepuhan Citorek. Jalan masih terus menanjak, udara juga semakin terasa sejuk, yang menandakan bahwa kami sudah mulai masuk ke dataran tinggi. Tak lama, kami mulai memasuki pemukiman desa Citorek. Jarak dari desa menuju puncak Gunung Luhur yang menjadi titik tertinggi untuk menyaksikan sunrise kurang lebih berjarak sekitar 7 menit saja. Langit mulai terang nih, sepertinya kami sampai di waktu yang tepat untuk menyaksikan sunrise dari negeri di atas awan Citorek. Yo, sekarang kami sudah sampai di Citorek. Untuk saat ini jam sudah menunjukkan sekitar pukul 6 kurang lah, jam 6 kurang. Tadi kita berangkat tuh hitungannya dari Jakarta Timur ya, sekitar jam 2 pagi. Berarti kalau ditotalin total perjalanannya itu sekitar 4 jam. Itu di luar berhenti ngisi bensin dan lain-lain lah. Ya paling total di perjalanannya sekitar 3,5 jam lah kurang lebihnya. Terus nih kalau untuk jalan ya, kondisi jalan ya, dari Jakarta sampai Pondok Pesantren Latansa itu jalannya bisa dibilang cukup halus ya, mulus, nggak banyak rintangan lah, nggak banyak lubang, jalannya didominasi oleh jalan yang bagus. Cuman setelah Pondok Pesantren Latansa, aduh ada motor dulu lewat. Namun setelah Pondok Pesantren Latansa, jalanannya itu bisa dibilang cukup off-road ya, karena ada beberapa perbaikan jalan, ada jalan yang berlubang, ya kayak gitu lah kurang lebihnya lah. Dan sialnya, beberapa kondisi jalannya itu ada yang sampai berlumpur. Bisa dilihat nih di sepatu saya. Nah ini bukti nyatanya, kalau tadi habis ngelewatin lumpur. Jadi saran saya sih kalau yang berniat berpergian ke arah Citorek melalui Latansa, dalam waktu dekat ini perhatikan kondisi jalan seperti itu, karena jalannya kan gelap tuh, masih malam tadi, masih gelap dan licin. Jadi perhatikan keselamatan lah, lebih berhati-hati saat melewati jalan seperti itu. Tapi semua itu terbayar sih ketika kita sampai di sini. Bisa dilihat view-nya, cakep. Bisa lihat. Asik kan view-nya. Jalannya juga nggak rame sih. Ini saat ini hari Sabtu, tapi kondisi jalannya sih nggak begitu ramai. Bisa dilihat tuh sepi, kosong. Ke atasnya juga kosong. Nah, gitu deh. Nah dari Citorek ini kita masih lanjut lagi. Setelah ini saya mau ke atas ngambil beberapa gambar. Setelah itu kita lanjut ke Sawarna. Oke.
Untuk dapat menyaksikan sunrise dengan pemandangan awan yang berkumpul di kaki pegunungan dari titik tertinggi di Citorek, kita dikenakan biaya masuk Rp5.000 per orang. Pemandangannya bagus banget nih, serasa di atas awan gitu. Kebersihan tempat ini juga cukup terjaga, jadi kita nyaman saat berada di sini. Oh iya, dari info yang saya dapat, kalau kalian mau merasakan sensasi seperti berada di atas awan, kalian harus datang ke sini sebelum pukul 9 pagi ya, karena setelah itu kumpulan awannya akan menghilang. Setelah puas melihat pemandangan, kami istirahat sejenak nih di warung yang berada di area yang sama. Salah satu hal yang membuat saya kagum adalah terjaganya kebersihan di tempat ini. Di sini juga tersedia penginapan, dan juga ada area berkemah untuk kalian yang mau menginap di area negeri di atas awan Citorek ini. Sebelum hari semakin siang, kami pun lanjut bergegas menuju ke Sawarna. Video perjalanan menuju Sawarna dapat kalian lihat di episode selanjutnya ya. Salam jelajah Indonesia. Capek fisik.